Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kaitan antara keikhlasan dan tauhid. Sekarang ini zaman yang sudah modern, yang media sosial tuh sudah Masya Allah berkembang dan tersebar di mana-mana. Ini menjadi suatu kemudahan, namun juga bisa menjadi suatu keburukan, suatu fitnah bagi kita sebagai seorang muslim. Makanya kita dapati orang-orang ketika berdoa misalnya depan Ka'bah, ketika umroh berdoa depan Ka'bah, foto, posting di IG, posting di TikTok misalnya, posting di Facebook, atau sedang bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil gratis misalnya, dia suruh timnya video nanti diposting. Atau sedang baca Al-Quran misalnya, di video diposting. Ini dia beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah atau untuk mendapatkan pujian dari manusia. Masalahnya bukan di postingnya, masalahnya di hati kita. Tujuan kita ibadah tadi apa? Kalau misalnya diposting untuk memotivasi orang lain, untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan yang sama atau yang lebih dari kita, itu tidak masalah. Tapi niat intinya apa? Niat di awalnya tadi untuk Allah, ikhlas pada Allah. Tapi kalau dari awal tujuannya untuk mendapatkan pujian dari followersnya, dari viewersnya, ini udah salah, udah bermasalah hatinya. Dan orang seperti ini menunjukkan kalau tauhidnya lemah. Karena yang bisa memberikan manfaat atas ibadahnya itu hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat kepada dia, pahala kepada dia itu hanya Allah. Gak ada orang lain, hanya Allah. Jadi orang yang niatnya, keikhlasannya dari awal salah, itu dia punya masalah dalam tauhidnya. Punya masalah dalam tauhidnya. Hadirin semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang ada dalam hadis ini yaitu niat ada untuk membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lain. Fungsinya niat ada untuk membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada ibadah yang bacaannya sama, tata caranya sama, gerakannya sama, tapi berbeda. Apa bedanya? Niatnya. Contohnya Pak, sholat zuhur sama sholat asar, gerakannya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama. Cuman yang membedakan apa? Di niat tadi. Yang satu dia niat sholat zuhur, yang satu diniatkan sholat asar. Puasa misalnya, ada yang puasa qadha, ada yang puasa sunnah Senin Kamis. Waktunya sama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tata caranya sama, yang ditinggalkan sama, makan, minum, syahwat ditinggalkan semua sama. Tapi berbeda. Bedanya di mana? Niatnya tadi. Maka ini adalah salah satu pentingnya niat sebelum melakukan ibadah. Kita niatkan ibadah ini untuk siapa, dan juga kita niatkan ibadah ini itu apa? Harus jelas. Itulah fungsinya niat. Jangan sampai nanti kita niatnya sebenarnya pengen puasa qadha, tapi karena nggak niat nih, jadi nggak bernilai. Yang awalnya kita hutang puasa 5 hari misalnya Ramadan, tapi ketika dia membayar hutang itu nggak ada niat dalam hatinya untuk qadha, maka ini tidak dinilai, tidak dihitung. Kemudian niat juga ada untuk membedakan ibadah dan juga kebiasaan. Membedakan ibadah dan kebiasaan. Para ulama menyebutkan ibadahnya orang yang lalai adalah kebiasaan, dan kebiasaan orang yang hatinya selalu terjaga untuk Allah adalah ibadah. Maksudnya apa? Orang yang lalai, dia sholat 5 waktu, dia puasa, tapi yang dia lakukan itu hanya kebiasaan. Dia udah biasa
azan subuh dia sholat, dia biasa azan zuhur dia sholat, azan asar dia sholat. Itu hanya kebiasaan yang diulang-ulang 5 kali sehari. Walaupun ini ibadah, tapi nilainya seperti kebiasaan. Karena apa? Hatinya tadi tidak hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, kebiasaannya orang yang hatinya hadir untuk Allah bernilai ibadah. Maksudnya apa? Orang yang hatinya hadir nih, orang yang hatinya selalu siap, selalu siaga untuk Allah. Ketika dia makan ini kebiasaan, Pak. Ya kan? Kita makan 3 kali sehari, ini kebiasaan. Tapi bagi orang yang hatinya hadir, ini bisa jadi ibadah. Sebelum makan, dia niatkan, dia ini makan agar buat ibadah pada Allah misalnya, agar dia kuat cari nafkah misalnya. Makan tadi yang awalnya bernilai kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah. Ini bedanya orang yang lalai dengan orang yang hatinya hadir. Dan ini di mana bedanya? Letaknya di niat. Letaknya di niat. Contoh yang lain misalnya, mandi junub. Mandi misalnya. Orang yang mandi niatnya agar badannya segar. Lagi panas ya, apalagi Tangerang ya Pak ya. Kota bumi panas ya Pak ya. Saya seminggu 2 minggu di sini Masya Allah panas. Keringetan tiap hari. Padahal kata orang Jakarta panas, tapi ternyata di sini lebih panas ternyata. Nah, orang yang mandi niatnya agar segar, agar gerahnya hilang, dengan orang yang mandi niatnya untuk menghilangkan junub, sama apa beda? Padahal sama-sama mandi, sama-sama nyebur-nyebur. Tapi nilainya sama atau enggak? Beda Pak. Yang satu nggak dapat apa-apa, yang satu cuma dapat segernya doang, yang satu dapat seger sama pahala. Ini bedanya orang yang lalai dan orang yang hatinya hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua kebiasaannya dia dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa bernilai pahala. Bayangkan Pak, gampang sebenarnya. Tinggal di hati kita. Hati kita lalai atau hadir. Tidur, orang biasanya tidur nggak dapat apa-apa, kita bisa dapat pahala Pak. Itu dengan apa? Dengan niat tadi. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita tanya hati kita masing-masing. Tadi kita sholat Isya 4 rakaat. Itu hanya kebiasaan. Jam 7:04, jam 7:05 azan kita ke masjid sholat, atau karena itu adalah perintah dari Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah yang jauh-jauh, sholat kita tadi saja. Sekarang kita tanya hati kita masing-masing. Sholat kita tadi nilainya seperti apa? Apakah hanya sekedar kebiasaan atau karena memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jika hanya rutinitas yang setiap hari diulang 5 kali sehari, perbaiki lagi niat kita. Hadirkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang terdapat di dalam hadis ini adalah niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Kenapa tidak perlu dilafadzkan? Karena kita beribadah untuk Rabb yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Allah tahu terang benderangnya kita dan apa yang kita sembunyikan, semuanya Allah tahu. Allah tahu masa lalu kita dan masa depan kita. Bahkan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, Allah tahu. Semut kecil hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, Allah tahu. Semuanya Allah tahu, yang ada di dunia ini semuanya Allah tahu. Untuk apa kita lafadzkan? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya tidak ada riwayatnya Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun tabi'un tabi'in ataupun tabi'in melafadzkan niat. Itu tidak ada riwayatnya. Cuman sebagian ulama Syafi'i berpendapat kalau niat dilafadzkan tujuannya untuk menguatkan hati. Tujuannya untuk menguatkan hati. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i. Namun ketika sebelum beramal kita niatkan di dalam hati, itu sudah cukup. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, tidak perlu kita lafadzkan. Kemudian faedah berikutnya
amal bisa rusak karena niat. Amal bisa rusak karena niat. Sebagaimana yang kita sebutkan di hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap yang beramal hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Pahala yang kita dapatkan, ganjaran yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat kita. Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ini jadi ilmu baru bagi para sahabat. Mereka taunya syirik besar, menyekutukan Allah. Tahu-tahu ada istilah baru nih, syirkul asghar, syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, syirik kecil ar-riya. Yang dimaksud syirik kecil dalam hadis ini adalah riya, pamer, ingin dilihat oleh manusia. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti mereka datang kepada Allah meminta pahala kepada Allah, meminta ganjaran kepada Allah. Apa kata Allah? Idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tarawuna fid dunya. Pergi kepada orang yang kalian riakan ketika dunia. Kalian ketika itu sholat karena ingin dilihat si fulan, datang ke si fulan, minta sama dia pahala. Dia bisa ngasih apa enggak? Kalian ketika itu baca Quran agar dipuji oleh si fulan, datang ke dia, dia bisa ngasih atau enggak? Kalian ketika itu berinfak karena ingin dibilang dermawan sama orang-orang, datang pada orang-orang itu, dia bisa ngasih pahala atau enggak? Dan jelas jawabannya apa? Mereka tidak bisa memberi apa-apa. Inilah balasan bagi orang-orang yang riya, yang ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kiamat, Pak. Yang mereka dapatkan hanya capeknya saja. Pahala 0, 0, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Bahkan ketika di hari kiamat, mungkin kita mengira orang yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka adalah orang yang kafir, Fir'aun, Abu Jahal. Ternyata bukan, Pak. Di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, awwalu man tusya'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali dinyalakan neraka bagi mereka, dimasukkan ke dalam neraka, ada 3. Yang pertama siapa itu? Syahid, orang yang mati syahid. Loh, kok bisa orang mati syahid masuk neraka duluan? Padahal dia berjihad jalan Allah, dia mati menumpahkan darah demi Allah Subhanahu wa taala, kok bisa dia masuk neraka duluan? Ternyata apa? Ketika orang syahid ini dihadirkan di sisi Allah, face to face, depan Allah langsung, tidak ada penerjemah, langsung Allah ngomong sama dia, dia ngomong sama Allah, tidak ada orang ketiga. Apa kata Allah? Allah menunjukkan semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang tadi. Kemudian Allah bertanya, untuk apa engkau pergunakan nikmat-nikmat ini, kata Allah. Kemudian dia menjawab, aku pergunakan ini Allah untuk berjihad di jalanmu sampai aku syahid sekarang. Kemudian kata Allah apa? Kadzab, kamu bohong, kata Allah. Kamu syahid, kamu berjihad agar dikatakan pemberani, dan sekarang orang-orang sudah mengatakan kamu pemberani. Kemudian Allah memerintahkan orang ini untuk diseret ke neraka dengan posisi wajahnya di bawah. Wajahnya menyentuh tanah, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berinfak dipanggil ke hadapan Allah. Ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan Allah, ditanya, untuk apa kenikmatan ini? Kata dia, aku infakkan ya Allah untukmu. Semua kenikmatan ini, semua harta ini aku infakkan untukmu. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Engkau berinfak agar dikatakan dermawan. Maka dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Quran, dipanggil ke hadapan Allah. Untuk apa engkau menuntut ilmu? Untuk apa engkau membaca Al-Quran? Kata dia, ini untukmu ya Allah. Kata Allah, engkau menuntut ilmu agar dikatakan alim. Engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, katanya. Bukan karena Allah, agar dipuji oleh manusia. Balasannya apa? Dia diseret, dilemparkan ke neraka. Jadi niat tadi bisa merusak amalan kita, Pak.
bisa merusak amalan kita. Bisa jadi di hari kiamat kelak kita datang dengan sholat puluhan tahun. Ada yang sudah hidup 50 tahun meninggal, ada yang 60 tahun baru meninggal, 70 tahun meninggal. Berapa kali dia sholat? 70 kali 365 dikali lagi 5. Itu yang wajib saja tuh. Berapa kali dia sholat? Puasanya berapa kali? Zakatnya berapa kali? Ketika sampai di hadapan Allah, ternyata sholat yang banyak ini, puasa yang banyak ini, zakat yang banyak ini batal semuanya. Kenapa batal? Karena masalah niatnya tadi, Pak. Dia niat puasa, dia niat sholat, dia niat berinfak karena ingin dipuji oleh manusia. Maka ketika di hari kiamat di hadapan Allah tidak ada yang dia dapatkan. Semua amalannya tadi rusak seketika. Tidak ada yang dia dapatkan. Maka kita harus berhati-hati masalah niat ini. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah. Yang kita dapatkan hanya rasa capek saja, pahalanya tidak ada. Dia seorang hati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ada 3 tanda seorang yang riya. Tanda yang pertama, ketika dia sendiri dia malas. Ketika nggak dilihat orang lain nih, dia malas. Misalnya di sini karena banyak kenalannya, oh dia kenal sama ini, kenal sama jamaah sini, dia rajin sholat jamaah. Namun ketika pulang kampung, nggak ada orang yang kenal, nggak pernah sholat jamaah. Ini tanda orang yang riya. Yang kedua, ketika orang lain melihat dia semangat beribadah. Awalnya dia duduk di masjid misalnya, megang Quran sambil buka HP. Datang teman yang samping, buka Quran, langsung baca Quran. Ini tanda orang yang riya, semangat ketika ada orang yang melihat. Kemudian yang ketiga, bertambah amalnya ketika dipuji. Dia berinfak, masya Allah, bulan masya Allah dermawan, infak 1 juta. Besoknya dia infak 2 juta, masya Allah, dipuji terus, makin dipuji makin banyak amalnya. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang riya, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun tidak semua amalan yang disentuh oleh riya serta merta langsung batal. Jadi ada 3 jenis amalan yang tersentuh riya. Amalan yang pertama yang dari awalnya sudah dirasuki oleh riya. Dari awal dia melakukan ibadah tersebut karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia pengen sholat agar dilihat orang lain. Dia pengen sedekah agar dipuji orang lain. Dia membaca Al-Quran agar bacaannya dipuji oleh orang lain. Maka ibadahnya otomatis langsung batal. Mau seberapa banyak pun Al-Quran yang dibaca, mau seberapa banyak pun sedekah yang dia berikan, mau seberapa rakaat pun sholat yang dia tegakkan, kalau dari awal niatnya sudah salah, otomatis ibadahnya batal. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian yang kedua, dia sholat awalnya niatnya ikhlas karena Allah, atau dia membaca Al-Quran awalnya ikhlas pada Allah. Namun tiba-tiba misalnya Anda lagi baca Al-Quran, tiba-tiba Abu Risalah datang, langsung nih timbul keinginan dalam hati, wah ada Abu Risalah nih, bacaan yang bagus lah biar dipuji, misalnya gitu. Nah, apakah ibadah ini juga batal? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau ibadah ini adalah ibadah yang awal dan akhirnya tidak berkaitan. Awalnya batal, akhirnya tidak batal, akhirnya batal, awalnya tidak batal, maka ibadah tersebut yang awalnya ikhlas itu diterima, yang akhirnya tercampur riya itu tidak diterima. Tapi kalau ibadah ini yang awal dan akhirnya berkaitan, dan sampai akhir, walaupun di tengah-tengah nih dia terpapar riya, sampai akhir dia masih riya, masih ingin dipuji dalam ibadahnya, maka ibadahnya batal. Contoh yang pertama, membaca Al-Quran. 1 halaman pertama sama 1 halaman kedua itu sama atau tidak? Bersambung atau tidak? Tidak bersambung. Jadi ketika selesai membaca halaman pertama, tahu-tahu di halaman kedua kita terjangkit riya, terpapar riya, maka bacaan kita di halaman pertama itu diterima oleh Allah. Yang batal hanya bacaan yang kedua.
Namun yang kedua, sholat misalnya, itu sholat awal dan akhirnya saling berkaitan. Kalau awalnya batal, akhirnya batal. Akhirnya batal, awalnya batal. Di rakaat pertama dia masih ikhlas nih. Tiba-tiba di rakaat kedua kepala perusahaannya datang misalnya, atau presiden datang atau siapa yang datang melihat dia pengen dipuji nih. Ada si Anu nih. Sholatnya dibagusin. Sampai akhir dia masih terpapar ria. Maka ibadahnya dia walaupun yang rakaat pertama ikhlas, tapi rakaat kedua sudah terpapar ria, rakaat 1 dan 2 batal. Ibadahnya rusak. Kemudian yang ketiga, jika ria ini muncul, perasaan ingin pamer ini muncul setelah ibadah selesai. Misalnya fulan A berangkat umroh misalnya. Dia niatnya ikhlas nih, berangkat umroh dari kota bumi sampai ke Mekah ikhlas. Pulang lagi dia masih ikhlas. Terus sampai sini dipuji sama orang, oh masya Allah ada pergi umroh nih, udah lihat Ka'bah nih, saya aja belum pernah misalnya gitu. Dia senang nih, dipuji-puji. Apakah umrohnya rusak? Apakah umrohnya rusak? Umrohnya tidak rusak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ketika Abu Dzar bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah SAW tentang seorang yang melakukan kebaikan dan setelahnya orang-orang memujinya, apakah amalannya rusak? Kata Rasulullah SAW, amalannya tidak rusak. Itu adalah kabar gembira yang diberikan kepada dia sebelum pahala yang dia dapatkan. Jadi beda Pak, orang yang dari awal niatnya melakukan ibadah karena ingin dipuji, dengan orang yang setelah melakukan ibadah tiba-tiba dapat pujian, itu berbeda. Jadi tidak masalah kita setelah berinfak misalnya, berinfak banyak, tiba-tiba setelah berinfak ada orang yang tahu, dia dari awal niatnya ikhlas, setelah melakukan infak ada orang tahu kemudian memuji dan dia senang, itu tidak masalah. Itu tidak termasuk ke dalam riya. Dan semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Sampai disinilah kajian kita pada malam kali ini, membahas hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, sebuah hadis yang sangat luar biasa tentang keikhlasan, tentang riya, tentang bagaimana suatu amalan bisa bernilai tinggi dan bagaimana suatu amalan bisa tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, coba sekarang kita tanya lagi hati kita. Untuk siapa kita melakukan ibadah-ibadah kita selama ini? Salat kita, puasa kita untuk siapa? Kalau seandainya itu untuk Allah, kita lanjutkan. Namun seandainya kita melakukan ibadah itu untuk orang lain, kita perbaiki dulu niat kita. Jangan sampai capek kita dapatkan tapi pahala tidak kita dapatkan. Jangan sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya, kita ditanya tentang amalan-amalan kita bangga, kita sudah merasa aman, loh saya sudah melakukan ibadah puluhan tahun, sholat sekian ribu rakaat, bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran berkali-kali. Ketika sampai di hadapan Allah, tidak ada yang kita dapatkan karena niat kita tadi. Maka sebelum semuanya terlambat, perbaiki dari sekarang niat kita. Setiap mau melakukan ibadah, setiap mau melakukan kebaikan, tanya lagi hati kita, untuk siapa saya melakukan ini, agar ibadah yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan setiap amalan yang kita lakukan, yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang memiliki pertanyaan tentang kajian kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz menjelaskan dosa riya itu kan syirkul asghar. Apakah dosa riya ini akan bisa menjadi syirkul akbar? Perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika dia melakukan suatu perbuatan syirik besar, itu dapat mengeluarkan dia dari Islam. Adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam.
Kemudian perbedaan yang kedua, syirik besar itu dapat membatalkan semua amalan yang telah dia lakukan. Dapat membatalkan semua amalan yang telah dia lakukan, baik amalan yang ketika itu dia lakukan ataupun yang sebelumnya. Semuanya dibatalkan. Adapun riya, syirik kecil, itu hanya membatalkan amalan yang ada ketika itu. Ketika dia melakukan sholat riya yang termasuk syirik kecil, sholatnya itu aja yang batal, bukan semua amalan yang telah dia lakukan. Nah, orang yang melakukan riya ini tuh tauhidnya bermasalah sebenarnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tauhidnya bermasalah. Dia mengharapkan kebaikan dari orang lain, padahal yang bisa memberikan manfaat atas ibadahnya itu hanya Allah. Yang dapat memberikan manfaat atas ibadahnya itu hanya Allah. Apakah riya ini bisa jatuh kepada syirik akbar? Wallahu a'lam. Sebenarnya kalau riya hanya dilakukan di ibadah itu saja dan tidak semua ibadah, insyaallah tidak akan pernah jatuh kepada syirik akbar selama dia masih meyakini bahwa Tuhannya hanya Allah, yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Namun di sebagian ibadah niatnya salah, itu tidak masalah. Insyaallah tidak akan sampai kepada syirik besar. Wallahu a'lam. Yang awalnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Ini sholat apa Pak ya? Sholat witir. Yang caranya ada 2, ada yang 2 rakaat kemudian ditambah 1, ada yang di 3 rakaat kemudian 3 rakaat dalam 1 salam. Allahu a'lam. Setahu ana ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah itu tidak masalah niatnya berubah di tengah-tengah. Cuman untuk masalah sholat witir, ana belum kaji lagi. Coba nanti di pertemuan depan ana cari lagi, di pertemuan depan ana sampaikan. Namun kalau di dalam puasa sunnah itu tidak masalah kita berniat di tengah-tengah. Contohnya puasa Senin Kemis misalnya. Ketika bangun tidur kita belum berniat puasa, tapi kita belum minum dan makan apa-apa sampai jam 12 siang misalnya. Kemudian di tengah-tengah di jam 12 siang, oh kan dari pagi belum makan apa-apa nih, niatkan puasa Senin misalnya. Itu tidak masalah kalau puasa. Namun untuk masalah sholat, Allahu a'lam, ana belum pernah baca, mungkin nanti ana cari dulu. Insyaallah di pertemuan depan akan ana jawab. Ada lagi Pak? Jika tidak ada, sekali lagi sama-sama kita ingatkan untuk memperbaiki niat di dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan, karena niat itu adalah intinya ibadah. Ketika niat dari awal sudah salah, sebanyak apapun ibadah yang akan kita lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki lagi niat kita. Apapun ibadah yang akan kita lakukan, sekecil apapun, ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar kebiasaan kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Tidur kita mendapat pahala, makan kita mendapat pahala, aktivitas kita, olahraga kita mendapatkan pahala. Kita hadirkan hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan makan untuk buat ibadah. Kita niatkan tidur agar besok subuh bangun langsung sholat berjamaah. Kita niatkan olahraga agar tubuh selalu sehat untuk beribadah kepada Allah. Maka insya Allah kebiasaan-kebiasaan tadi, walaupun yang awalnya kebiasaan, bisa berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.